Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang rasio solvabilitas. Nah, sebelumnya teman-teman sudah mengetahui atau pernah mempelajari tentang rasio solvabilitas, yaitu di mata kuliah manajemen keuangan pada semester 3. Nah, di sini kelompok kami akan membahas atau mengulas kembali tentang rasio solvabilitas. Nah, yang kami akan bahas yaitu apa sih itu rasio solvabilitas. Nah, terus apa itu manfaat dan tujuan dari rasio solvabilitas, apa saja jenis-jenis rasio solvabilitas, dan lain sebagainya tentang rasio solvabilitas. Nah, secara lebih lengkap akan kami ulas di presentasi kami pada hari ini. Mohon disimak ya teman-teman. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agus Widiarta. Di sini saya akan membawakan pengertian dari rasio solvabilitas. Di mana rasio solvabilitas ini telah kita ketahui sebelumnya di semester sebelumnya, yaitu di semester 3 kalau tidak salah. Di mana di sini kita akan mengingatnya kembali. Baik, langsung kita saja masuk ke materi. Yang pertama, pengertian dari rasio solvabilitas. Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua aset. Solvabilitas perusahaan penting untuk kita ketahui, supaya kita tahu kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya. Jadi, rasio solvabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan untuk melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio solvabilitas membandingkan beban utang perusahaan secara keseluruhan terhadap aset atau ekuitasnya. Rasio ini memaparkan jumlah aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh kreditor. Jika aset perusahaan lebih banyak dimiliki oleh pemegang, maka perusahaan tersebut kurang leverage. Jadi, rasio solvabilitas ini mempermudah manajemen dan investor untuk memahami tingkat risiko struktur modal pada perusahaan. Baik, mungkin materi selanjutnya akan dibawakan lagi oleh teman saya selanjutnya. Baik, sekarang di sini saya akan membahas tentang apa sih tujuan dari perusahaan menggunakan rasio solvabilitas ini. Yaitu yang pertama itu untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak ketiga. Jadi gimana sih posisi perusahaan ini dengan apa namanya itu terhadap kewajiban atau utangnya, apakah perusahaan ini terbelit utang ataukah tidak mampu membayar utang, ataukah selalu menunda pembayaran utang, ataukah lancar dalam pembayaran utangnya. Nah, yang kedua yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Nah, jadi pada saat kewajiban bersifat tetap ini contohnya angsuran bunga bank, kredit bank itu. Nah, perusahaan mampu atau tidak? Seperti yang saya katakan tadi, per bulannya itu bagaimana, setiap periodenya itu bagaimana, berapa kali dia macet, ataukah berapa kali dia menunggak, atau dia sama sekali tidak mampu untuk membayarnya, atau malah dia lancar membayar utang-utangnya atau kewajiban-kewajibannya. Nah, yang ketiga itu untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap, dengan modal. Nah, keseimbangan ini akan dinilai itu bahwa aktiva dan modal ini berjalan selaras, tidak hanya digunakan untuk membayar utang saja. Nah, kalau digunakan untuk membayar utang saja, otomatis aktivanya tidak akan terkelola dengan baik. Otomatis pendapatannya tidak akan tidak akan meningkat, ataupun penghasilannya tidak akan meningkat, sehingga tidak ada yang digunakan untuk membayar kewajiban ataupun lain sebagainya. Nah, yang kelima yaitu maksud saya yang keempat itu untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Nah, ini untuk menilai seberapa besar sih kekayaan perusahaan yang dibiayai oleh utang. Nah, sehingga itu tidak semua aktiva yang dimiliki perusahaan itu dibiayai oleh modal dari perusahaan itu ataupun investor, melainkan melalui pinjaman ataupun utang. Contohnya pinjaman di bank ataupun dengan kreditor-kreditor lainnya. Nah, di sini akan dianalisis dan dinilai.
Baik, manfaat yang kelima yaitu untuk menilai seberapa besar pengaruh uang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Jadi berapa persen sih uang perusahaan ini, uang tunai perusahaan yang digunakan untuk mengelola aktiva perusahaan, apakah lebih besar ataukah lebih kecil dari uang perusahaan yang digunakan untuk mengelola atau membayar kewajiban perusahaan. Nah, yang keenam yaitu untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Nah, jadi di rasio solvabilitas ini akan dinilai berapa sih modal yang kita sertakan sendiri, berapa rupiah modal yang kita sertakan sendiri yang digunakan untuk menjamin dari utang jangka panjang. Nah, kalau seandainya lebih besar modal kita ini yang kita sertakan ini digunakan hanya untuk membayar utang jangka panjang dan sedikit digunakan untuk mengelola aktiva perusahaan, maka sudah pasti tidak efektif berjalannya perusahaan tersebut. Nah, maka dari itu dilakukanlah analisis ini untuk mengetahui efektif atau tidaknya modal yang kita sertakan. Baik, tujuan yang ketujuh adalah untuk menilai berapa dana pinjaman yang akan segera ditagih oleh pihak ketiga ataupun pihak kreditur, sehingga manajemen perusahaan bisa mempersiapkan besaran dana yang akan digunakan untuk membayar kewajiban, sehingga pembayaran kewajiban tidak ada yang macet ataupun ditunda. Nah, sekarang saya akan membahas tentang manfaat dari rasio solvabilitas. Nah, sebenarnya manfaat dari rasio solvabilitas ini hampir sama dengan tujuan dari rasio solvabilitas. Melainkan kalau di tujuannya itu adalah bertujuan untuk menilai ketujuh poin yang saya tadi sampaikan. Nah, sedangkan di manfaat ini yaitu digunakan untuk menganalisis. Nah, saya sebutkan manfaat rasio solvabilitas ini yang pertama untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Nah, ini kalau di manfaat, kalau di tujuan yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Jadi sebenarnya ini sama, tapi yang seperti yang saya tadi sampaikan perbedaannya yaitu kalau di tujuan itu untuk menilai, kalau di manfaat itu untuk menganalisis. Manfaat yang kedua saya bacakan untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat yaitu untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Nah, yang kelima untuk menganalisis berapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang disertakan yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Nah, yang ketujuh yaitu untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih oleh pihak ketiga ataupun pihak kreditur. Nah, mengenai manfaat dari rasio solvabilitas ini lebih spesifik nanti akan dibahas pada jenis-jenis dari rasio solvabilitas. Kenapa demikian? Karena manfaat ini yaitu bertujuan untuk menganalisis kemampuan posisi keuangan perusahaan terhadap utang ataupun yang lain sebagainya yang saya sebutkan tadi. Ini akan dipaparkan di jenis-jenis dari rasio solvabilitas. Lebih spesifiknya di sana karena semua analisis yang saya sebutkan tadi, maksud saya semua manfaat yang saya tadi sebutkan, penerapannya itu digunakan dari analisis rasio solvabilitas berdasarkan jenis-jenisnya yang nanti akan dipaparkan oleh rekan saya. Nah, di sini inti dari rasio solvabilitas terhadap perusahaan, manfaat dan tujuannya ini terhadap perusahaan yaitu untuk mengetahui beberapa hal berkaitan dengan penggunaan modal sendiri maupun modal pinjaman, serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk
membayar ataupun memenuhi kewajibannya. Seperti yang saya tadi sampaikan, di rasio solvabilitas ini akan diketahui berapa sih banyaknya modal perusahaan yang digunakan untuk membiayai utang, ataupun berapa besar modal perusahaan yang dibiayai oleh utang, dan berapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh kewajiban, dan berapa besar kewajiban yang dibiayai oleh aktiva, khususnya aktiva tetap. Nah, sehingga dengan analisis ini kita bisa mengetahui ataupun pihak manajemen perusahaan bisa mengetahui kesalahannya di mana, sehingga mereka akan mengevaluasi seberapa sih kinerja kita. Nah, sehingga pada saat pengambilan keputusan ini akan dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan, sehingga minimal tidak terjadi sehingga tidak terjadi kesalahan yang terjadi di periode sebelumnya, ataupun minimal bisa sejajar ataupun setingkat dengan periode sebelumnya, dan bisa juga meningkat terhadap periode sebelumnya. Jadi akhirnya dari rasio ini kinerja manajemen selama ini akan diketahui sesuai tidak dengan tujuan perusahaan, seperti itu. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nika Devirdayanti dengan NPM 183312135. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis rasio solvabilitas. Jadi, umumnya rasio solvabilitas itu terdiri dari 7 jenis rasio perhitungan. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 2 dari 7 rasio solvabilitas. Yang sisanya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai debt to asset ratio atau yang disingkat DAR. Jadi, DAR adalah rasio solvabilitas yang digunakan untuk memperlihatkan atau mengukur perbandingan antara jumlah hutang dengan jumlah aktiva, yang artinya seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang dan seberapa besar hutang perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan dari aktiva perusahaan. Dari hasil pengukuran tersebut, jika rasionya menunjukkan nilai yang sangat tinggi, artinya pendanaan dengan hutang semakin banyak, maka akan semakin sulit perusahaan untuk mendapatkan tambahan pinjaman, di mana hal tersebut dapat dikhawatirkan perusahaan tidak sanggup untuk membayar semua hutangnya yang menggunakan aktiva yang dimiliki. Jadi semakin tinggi nilai dari debt to asset itu mengindikasikan bahwa 1. Semakin besar jumlah aktiva yang dibiayai oleh hutang. 2. Semakin kecil jumlah aktiva yang dibiayai dengan modal. Yang ketiga, semakin besar atau tingkat risiko perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka panjangnya. Yang keempat adalah semakin besar beban bunga dari hutang yang harus dibayar oleh perusahaan. Kemudian adapun perhitungan dari debt to asset ratio, yaitu total utang yang dibagi dengan total aktiva kemudian dikali dengan 100%. Jadi jika nilai dari perhitungan menunjukkan 100% atau 1 kali, artinya jumlah aktiva sama dengan jumlah hutang. Dengan demikian perusahaan tidak mempunyai kelebihan aktiva atas hutang yang dimiliki, di mana perusahaan harus mengusahakan supaya nilai dari DAR kurang dari 100% atau dari 1 kali, supaya dapat dikatakan baik. Dari formulanya dapat diketahui bahwa rasio ini menunjukkan seberapa besar pendanaan perusahaan yang dibiayai oleh hutang perusahaan dibandingkan dengan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi, nilai rasio 0,5 atau 50% menunjukkan bahwa kreditor mendanai perusahaan 50% dari total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya adalah perhitungan yang kedua, yaitu debt to equity ratio, di mana rasio utang terhadap ekuitas ini adalah jenis rasio kedua dari rasio solvabilitas. Serupa dengan debt to asset, rasio ini menunjukkan perbandingan antara total utang dengan modal bersih perusahaan setelah membayarkan seluruh kewajibannya. Dengan cara perhitungannya pun hampir sama, yang membedakannya hanya pembaginya saja. Debt ratio atau rasio utang memiliki seberapa besar perusahaan berpatokan pada utang untuk membiayai asetnya. Jadi rasio ini membandingkan total utang dengan total aset yang dimiliki. Aset dan ekuitas itu berbeda, sehingga harus mengetahui terlebih dahulu
perbedaannya, sehingga kita mengetahui masing-masing tentang aset maupun tentang ekuitas. Yaitu aset merupakan sumber daya yang digunakan dari transaksi atau kegiatan di masa lalu sehingga menjadi milik perusahaan. Berbeda dengan ekuitas. Ekuitas merupakan hak residual setelah pengurangan atau seluruh liabilitas sesuai hakikat akuntansi. Adapun rumus perhitungan debt to equity ratio yaitu total utang dibagi dengan total ekuitas yang setelah dikurangi oleh semua kewajiban. Rasio ini juga memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman baru sebagai tambahan modal dengan jaminan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi, jika tingkat rasio ini semakin tinggi, maka jaminan berupa aset yang ada atau uang yang diberikan oleh kreditor dalam jangka panjang semakin terjamin. Dan besaran presentasi rasio ini minimum adalah 100% atau dengan perbandingan 1:1, yang artinya setiap Rp1 utang jangka panjang itu dapat dijamin oleh Rp1 aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Utang yang dihitung dalam hal ini adalah semua utang perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi, kreditor biasanya lebih memilih debt ratio yang rendah karena kondisi perusahaan pada kondisi ini itu tingkat rasio yang rendah, maka kondisi perusahaan pun semakin aman. Sekian presentasi dari saya, maaf jika ada salah-salah kata. Jadi presentasi selanjutnya akan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Diki Ari Pratama, NPM saya 357. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya mengenai jenis-jenis rasio solvabilitas. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 3 itu ada long term debt to equity ratio atau LTDER. Nah, LTDER ini adalah rasio yang menilai atau mengukur perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal, yang dipakai untuk mengukur seberapa banyak bagian dari setiap modal yang dijadikan sebagai penjamin hutang jangka panjang dengan cara membandingkan hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang sudah disediakan oleh perusahaan. Nah, untuk rumus yang bisa digunakan untuk menghitung long term debt to equity ratio atau LTDER yaitu long term debt to equity ratio sama dengan total hutang jangka panjang dibagi total modal dikali 100%. Nah, batas terendah dari rasio ini adalah 100% atau 1:1, di mana setiap rupiah modal sendiri digunakan sebagai jaminan utang jangka panjangnya. Baik, untuk yang nomor 4 ini ada time interest earned ratio atau TIER. Nah, TIER ini adalah rasio yang digunakan untuk menilai atau mengukur kemampuan dari perusahaan dalam membayar biaya bunga dari kewajibannya. Nah, apabila perusahaan tidak mampu membayar bunga dalam jangka panjang, yang menghilangnya kepercayaan dari para kreditor, kemungkinan perusahaan menuju ke arah kepailitan semakin besar. Nah, untuk mengukur rasio ini digunakan perbandingan antara laba sebelum bunga yang dikeluarkan. Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman tidak dipengaruhi oleh pajak. Nah, berikut ada rumus yang digunakan untuk menghitung time interest earned ratio atau TIER, yaitu time interest earned ratio sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi biaya bunga dikali 100%. Nah, semakin tinggi nilai dari rasio TIER, maka akan semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga hutangnya. Nah, hal tersebut bisa menjadi tolak ukur untuk mendapatkan tambahan pinjaman dari kreditor. Jika sebaliknya, apabila nilai rasio TIER ini rendah, maka akan semakin rendah juga kemampuan perusahaan untuk melunasi bunga pinjamannya. Nah, untuk menghitung nilai dari rasio ini dipakailah perbandingan antara laba sebelum pajak dibandingkan dengan biaya bunga. Nah, berikut materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Igusti Rita Pertiwi, NPM 461. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang materi jenis-jenis rasio solvabilitas. Nah, di mana jenis rasio solvabilitas yang kelima yaitu fixed charge coverage ratio. Nah, rasio ini adalah rasio yang menyerupai rasio sebelumnya yaitu time interest earned ratio.
Nah, perbedaan dari kedua rasio tersebut adalah jika perusahaan mendapatkan hutang jangka panjang atau menyewa suatu aktiva berdasarkan kontrak sewa atau lease kontrak, nah di mana biaya tetapnya merupakan biaya bunga yang ditambah dengan kewajiban sewa tahunannya atau jangka panjang. Rumus yang bisa digunakan yaitu laba sebelum bunga dan pajak ditambah dengan biaya bunga, ditambah dengan kewajiban sewa, lalu dibagi dengan biaya bunga yang ditambah dengan kewajiban sewa, kemudian dikali dengan 100%. Nah, dari rumus tersebut akan mendapatkan hasil dari rasio fixed change coverage ratio. Selanjutnya ada yang keenam yaitu tangible asset debt coverage ratio. Nah, rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan utang jangka panjang yang ditanggung perusahaan dengan aktiva tetap berwujud. Di mana dengan menghitung rasio solvabilitas ini juga bisa menemukan berapa besarnya setiap rupiah dari aktiva berwujud yang dimiliki untuk membiayai utang jangka panjangnya. Nah, hasil perbandingannya itu minimal harus 1:1, yang berarti setiap 1 rupiah utang jangka panjangnya akan dapat dibiayai dengan 1 rupiah aktiva tetap yang dimiliki. Rumus bisa dicari dengan menggunakan jumlah aktiva yang ditambah dengan tangible, lalu ditambah hutang lancar, kemudian dibagi dengan hutang jangka panjang. Nah, hasilnya nanti jika hasilnya semakin tinggi, maka akan semakin membuka peluang bagi perusahaan untuk mencari pinjaman baru. Namun, jika semakin kecil angka perbandingannya, menunjukkan bahwa aktiva yang dimiliki perusahaan kurang bisa menjamin utang jangka panjangnya. Hal ini akan menyulitkan perusahaan ketika nanti akan mencari pinjaman baru selanjutnya. Nah, untuk menghitungnya cukup dengan membagi jumlah aktiva tetap yang ada dengan utang jangka panjang yang harus dibayar. Yang terakhir ada rasio penutupan kas atau cash coverage ratio. Nah, rasio solvabilitas juga sering disebut dengan cash flow coverage. Nah, ini dikhususkan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kasnya. Nah, rumusnya yaitu cash and cash equivalence dibagi dengan current liabilities. Mengapa liabilitas digunakan sebagai pembaginya? Karena itulah bagian aset yang dapat langsung dikonversikan menjadi kas. Nah, kemudian ada rumus mencari cash flow coverage, di mana yaitu aliran kas masuk ditambah dengan depresiasi, kemudian dibagi dengan beban tetap yang ditambah dengan dividen. Nah, di sini dividen yang dihitung adalah dividen saham preferen atau 1 dikurangi pajak. Sekian presentasi mengenai jenis-jenis rasio solvabilitas dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Ratih Maheswari, selanjutnya akan menjelaskan mengenai hasil pengukuran. Dari hasil pengukuran rasio solvabilitas, kondisi dan posisi dari perusahaan dapat dilihat melalui tabel berikut. Di mana pada tahun 2005, debt to asset ratio menunjukkan rasio sebesar 49%. Hal ini artinya bahwa dari aktiva perusahaan sebesar 49% didanai oleh utang atau modal dari pinjaman, dan 41%-nya didanai oleh modal dari pemegang saham. Pada tahun 2006, yaitu sebesar 48% dari aktiva perusahaan didanai oleh utang ataupun modal pinjaman, sedangkan 42% didanai oleh modal dari pemegang saham. Jika dibandingkan dengan standar rata-rata industri, yaitu 35%, keadaan atau kondisi perusahaan dikatakan kurang baik karena berada di atas standar rata-rata industri. Selanjutnya yaitu debt to equity ratio. Pada tahun 2005 menunjukkan bahwa kreditor menyediakan sebesar Rp91 untuk setiap Rp100 yang disediakan oleh pemegang saham, di mana artinya perusahaan didanai oleh utang sebesar 91% pada tahun 2005 dan pada tahun 2006 sebesar 90%. Jika dibandingkan dengan standar rata-rata industri, perusahaan atau kondisi perusahaan berada kurang baik karena berada di atas standar rata-rata industri yaitu 80%. Pada tahun 2005, time interest earned adalah 10 kali. Artinya bahwa biaya bunga dapat ditutup 10 kali dengan laba sebelum bunga dan pajak.
Dan begitu pula pada tahun 2006, yaitu sebanyak 7,6 kali biaya bunga dapat ditutup dengan laba sebelum bunga dan pajak. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri yaitu 10 kali, pada tahun 2005 kondisi perusahaan dikatakan baik karena masih berada pada standar rata-rata industri. Namun pada tahun 2006 kondisi perusahaan kurang baik karena berada di bawah standar rata-rata industri. Selanjutnya, jika standar rata-rata industri Fixed Change Conflict yaitu 10 kali, untuk tahun 2005 hanya 8,5 kali, di mana artinya bahwa kondisi perusahaan tidak baik karena berada di bawah standar rata-rata industri, yang menunjukkan perusahaan sulit untuk mendapatkan pinjaman. Sedangkan pada tahun 2006, rasio menunjukkan 12 kali, yang artinya bahwa kondisi perusahaan cukup baik karena berada di atas standar rata-rata industri dan akan mempermudah perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman. Sekian dari saya, terima kasih.